Lisandro Martinez dan Fred dapat membantu Manchester United memperbaiki masalah yang dikeluhkan Roy Keane. Erik ten Hag telah melakukannya dengan baik untuk mengidentifikasi masalah mentalitas Man United menjelang musim baru. Dalam waktu seminggu, penggemar dan pakar Manchester United akan dapat fokus dengan kuat pada musim 2022-2023. United akan memainkan pertandingan pertama mereka musim ini melawan Brighton dan tergantung pada hasilnya. Akan ada daftar positif dan negatif baru untuk dibedah oleh para penggemar, pakar, dan jurnalis. Yang tidak boleh dibicarakan setelah pertandingan di Old Trafford adalah semangat juang para pemain. Itulah sumber ketidakpuasan bagi orang-orang seperti Roy Keane untuk sebagian besar kampanye 2021-2022 yang lalu. Setelah kekalahan 4-0 dari Liverpool di Anfield, Roy Keane mengatakan kepada Sky Sports, "Ini bukan kemarahan. Itu kemarahan di awal musim. Ini kesedihan. Anda melihat tim hari ini. Tidak ada hati, tidak ada jiwa, tidak ada pemimpin. Mereka tidak memiliki kualitas nyata. Mereka sangat jauh. Dan Anda melihat fans United malam ini, tidak ada kejutan dengan skor. Tetapi Liverpool bisa mencetak gol kapanpun mereka maju. Mereka membutuhkan manajer baru. Mereka membutuhkan pemain masuk. Mereka membutuhkan pemain keluar." Untuk Keane, dia mendapatkan sebagian besar keinginannya meskipun lebih banyak yang harus dilakukan. Erik ten Hag telah tiba dan beberapa pemain baru telah ditambahkan ke skuad dan beberapa telah pergi. Lisandro Martinez adalah salah satu tambahan baru dan menilai dari kata-kata pertama ten Hag tentang akuisisinya, Anda akan dimaafkan jika berpikir bahwa orang Belanda itu telah mendengarkan Roy Keane. Dia berkata kepada situs web resmi United, "Dia seorang pejuang. Dan saya pikir para penggemar akan mengaguminya. Dia memiliki sikap, semangat juang. Dia membawa agresivitas dalam permainan dengan cara yang baik. Saya pikir kita membutuhkan itu," ujar Erik ten Hag tentang Lisandro Martinez. Memang United melakukannya. Pada banyak kesempatan musim lalu, para pemain United adalah cangkang dari diri mereka sebelumnya. Penampilan mereka menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka peduli jika mereka menang atau kalah. Kepercayaan diri mereka tampak terkuras. Tentu saja, para pemain masih peduli. Masalah yang dimiliki United adalah bahwa mereka masuk ke dalam diri mereka sendiri ketika keadaan menjadi sulit. Tidak ada perkelahian dan itulah yang ten Hag ingin atasi. Sederhananya, United tidak bisa terus seperti itu. Catatan positif untuk para penggemar adalah bahwa bahkan penjaga lama telah mengambil keinginan baru untuk memperjuangkan kaus itu. Fred adalah contoh pemain yang keinginannya tidak dapat dipertanyakan musim lalu dan Anda menduga dia akan melanjutkan dengan nada yang sama atau bahkan lebih baik di bawah manajer baru. Dia telah beradaptasi dengan apa yang diminta ten Hag darinya dan dia memperkuat moniker pahlawan tanpa tanda jasa yang menemaninya di masa lalu. Namun ujian sebenarnya baginya dan rekan satu timnya adalah di Liga Primer. Bagaimana The Red Devils mengatasi jika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka di kampanye ini? Akankah mereka menyerah seperti musim lalu? Atau akankah mereka berdiri teguh? Saat itu penting dan menunjukkan apa mereka layak. Ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tetapi untuk pertama kalinya kita harus mendapatkan respon yang diinginkan fans United. Thomas Frank memecah keheningan tentang Christian Eriksen yang menolak Brentford untuk Manchester United. Christian Eriksen menolak kesempatan untuk tinggal di Brentford demi pindah ke Manchester United. Bos Brentford, Thomas Frank, telah mengakui akan mustahil untuk bisa menggantikan kualitas Christian Eriksen setelah gelandang memilih untuk bergabung dengan Manchester United bulan lalu. "Saya sudah mengatakan berkali-kali saya akan senang dia tinggal. Dia jelas membawa banyak kualitas kepada kami. Kami tidak bisa menggantikannya. Itu tidak mungkin. Ini tentang bagaimana saya bisa membangun tim untuk sedekat mungkin mendapatkan hasil yang didapat tim dengan Christian di dalamnya."
Erik ten Hag memuji kombinasi baru Manchester United setelah debut Lisandro Martinez. Lisandro Martinez membuat start pertamanya di Man United melawan Rayo Vallecano seminggu sebelum pertandingan Liga Primer pertama mereka melawan Brighton and Hove Albion. Martinez tampil impresif di Old Trafford dan berpeluang melakukan debut penuhnya melawan Brighton dalam pertandingan pembukaan Liga Inggris pada minggu nanti. Saya pikir itu adalah kombinasi yang sangat bagus dengan Rafa, dan saya pikir mereka bermain sangat solid dan itu bagus untuk dilihat. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengintegrasikannya, tetapi saya pikir dia akan berintegrasi dengan cukup baik ke dalam tim, kata Ten Hag kepada MU TV. Tampil cemerlang, wonderkid MU ini segera diganjar kontrak baru. Fans Manchester United nampaknya bisa sedikit bernafas lega terkait Alejandro Garnacho. Wonderkid mereka itu dilaporkan segera diberi kontrak baru oleh manajemen MU. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU tidak akan membiarkan Garnacho pergi. Mereka sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang pemuda. Dikabarkan manajemen MU sudah mendapatkan mandat dari Erik ten Hag terkait Garnacho. Ia meminta sang pemuda untuk dipertahankan. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan sangat terkesan dengan permainan Garnacho. Ia yakin Garnacho bakal jadi pemain yang sangat krusial bagi United di masa depan. Jadi ia pun sudah memberikan izin kepada manajemen MU untuk memberikan kontrak baru berjangka panjang untuk pemain timnas Argentina itu. Alejandro Garnacho telah membuat pernyataan Manchester United yang tidak dapat diabaikan oleh Erik ten Hag. Manchester United muncul untuk melakukan pemanasan menjelang pertandingan pramusim terakhir mereka melawan Rayo Vallecano dengan tepuk tangan meriah. Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan klub, tetapi dia memuji Stamford Bridge yang bertepuk tangan kembali dan akhirnya menyanyikan namanya. Kembalinya Ronaldo melawan Rayo Vallecano adalah kisah akhir pekan di Old Trafford. Tetapi pertandingan itu merupakan kesempatan bagi pemain muda dan pemain pinggiran klub untuk membuat tanda mereka. Alejandro Garnacho sangat membutuhkan kesempatan seperti itu musim panas ini. Garnacho menjalani tur pramusim United di Thailand dan Australia, tetapi dia tidak membuat satu penampilan pun di 4 pertandingan tersebut. Erik ten Hag memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan musim baru dan dia lebih memilih untuk menyebutkan starting line up yang kuat dengan maksud untuk mempersiapkan musim baru. Pendekatan itu bisa dimengerti. Tetapi menitnya terbatas untuk beberapa pemain muda. Meskipun Garnacho baru menyatakan ulang tahunnya ke-18 pada awal bulan lalu, dia adalah nama yang paling ditunggu oleh para penggemar United menjelang akhir musim. Keberhasilan Akademi United adalah gangguan yang sangat dibutuhkan dalam kampanye bencana di musim lalu. Garnacho menjadi starter melawan Rayo Vallecano pada hari Minggu, dan itu adalah pandangan pertama yang dimiliki pendukung internasional Argentina sejak ia bermain di final FA Youth Cup pada bulan Mei. Garnacho bermain seperti Old Trafford adalah halaman belakang rumahnya dengan kenaifan menawan malam itu. Dia juga memberikan penghormatan kepada Ronaldo di final FA Youth Cup dengan meniru selebrasi khasnya. Garnacho telah berlatih dengan Ronaldo dan Lionel Messi dalam karirnya yang singkat, dan dia tidak bisa menerima pendidikan yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan saat ini di United. Ada kerumunan yang kuat di Old Trafford untuk final FA Youth Cup, tetapi ada lebih banyak penonton untuk pertandingan Vallecano di akhir pekan, dan Garnacho tetap tidak terpengaruh oleh kesempatan itu sejak peluit pertama, tapi dia terlihat nyaman melawan pemain yang jauh lebih seniornya. Dia juga tampak seperti pemain yang paling mungkin menciptakan sesuatu untuk United. Setelah menyesuaikan diri dengan permainan, pengambilan keputusan Garnacho berangsur-angsur membaik.
Tetapi itu mungkin bagian terlemah dari permainannya dan itulah yang diharapkan pada tahap karirnya ini. Garnacho jelas berlian. Permainannya hanya perlu dipoles. Sementara Garnacho akan kecewa karena tidak tampil satu kali pun dalam tur United. Ia harus merasa nyaman dengan membuat kesan seperti itu ketika diberi kesempatan melawan Vallecano. Dia menunggu sepanjang musim panas untuk sebuah kesempatan dan dia mengambilnya. Ketika papan skor elektronik dinaikkan pada menit ke-70 untuk Garnacho, dia meninggalkan lapangan dengan tepuk tangan meriah dari para pendukung dan kebisingannya mendekati level yang diterima Ronaldo saat memasuki lapangan untuk pemanasan menjelang kick-off. Garnacho memiliki bakat untuk akhirnya mengenakan jersey nomor 7 yang ikonik di Old Trafford di masa depan. Siapa yang tahu? Agen Cristiano Ronaldo melakukan segalanya untuk mengamankan langkah. Cristiano Ronaldo dilaporkan masih ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini, meskipun membuat penampilan pramusim pertamanya pada hari Minggu kemarin. Pemain Portugal itu kembali berlatih bersama Gareth Bale pekan lalu, sebelum membuat penampilan pertamanya musim panas dalam pertandingan persahabatan hari Minggu melawan Rayo Vallecano. Semua mata tertuju padanya saat dia bermain 45 menit sebelum meninggalkan stadion lebih awal. Laporan terbaru menunjukkan agennya masih mencoba untuk membawanya pindah musim panas ini. The Daily Mail mengabarkan Jorge Mendes secara aktif berusaha mencari klub baru untuk Ronaldo sebelum akhir bursa transfer. Laporan tersebut juga mengabarkan Mendes akan melakukan semua yang dia bisa untuk bisa memindahkan Cristiano Ronaldo, meskipun United bersikeras pemenang Ballon d'Or 5 kali tersebut tidak untuk dijual. United menghadapi masalah Antony. United telah gagal dengan tawaran yang ditingkatkan untuk Antony. Menurut laporan, Erik ten Hag ingin membawa pemain Brazil tersebut bersamanya ke Old Trafford musim panas ini. Namun raksasa Amsterdam tidak berada di bawah tekanan untuk menguangkannya. Laporan dari Goal mengklaim United memiliki tawaran awal 50 juta pound sterling yang ditolak oleh Ajax Amsterdam. Dan mereka pun segera kembali dengan persyaratan yang lebih baik, tetapi pendekatan itu masih gagal. Dengan penilaian 67 juta pound sterling Ajax Amsterdam untuk Antony yang masih enggan dipenuhi oleh pihak United. Sky Sports mengabarkan dengan menyatakan United akan menyerah dalam perburuan tanda tangannya. United melanjutkan pengejaran Frenkie de Jong di tengah keraguan atas kemunduran transfer. Manchester United terus mengejar Frenkie de Jong karena target cadangan mereka tidak dianggap setingkat dengan gelandang Barcelona tersebut. Sumber-sumber yang ditempatkan dengan baik yang mengetahui diskusi telah menekankan United bertekad untuk mendukung manajer Erik ten Hag yang mengidentifikasi de Jong sebagai tumpuan potensial tim beberapa bulan lalu. Gelandang Leicester, Yuri Tielemans dikagumi oleh United dan telah memasuki tahun terakhir kontraknya, tetapi merupakan gelandang yang sangat berbeda dengan Frenkie de Jong yang keahliannya untuk seorang gelandang unik.
The one and only, alasan Manchester United begitu ngotot datangkan Frenkie de Jong. Sebuah laporan menarik muncul terkait transfer Frenkie de Jong. Manchester United dikabarkan punya alasan kuat mengapa mereka tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong meskipun transfernya berjalan rumit. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa MU akan terus mencoba untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Bahkan mereka siap menunggu hingga deadline day bursa transfer untuk bisa mengamankan sang gelandang. Manchester Evening News mengklaim bahwa United benar-benar serius dengan rencana itu. Mereka siap melakukan segala cara untuk mengamankan jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat keras kepala untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Ia tidak peduli dengan rumitnya proses transfer sang gelandang. Ini dikarenakan Frenkie de Jong menurut Erik ten Hag punya kemampuan yang istimewa. Ia menganggap kemampuan Frenkie de Jong sangat krusial untuk membuat MU berjaya lagi di musim ini. Sementara gelandang-gelandang lain yang diincar MU tidak memiliki kemampuan seperti Frenkie de Jong. Jadi itulah mengapa ten Hag mati-matian mengejar tanda tangan sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United masih optimistis bisa membungkus transfer Frenkie de Jong sebelum bursa transfer ditutup. Mereka tahu bahwa Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini mengatakan bahwa Frenkie de Jong tidak dijual. Namun, mereka juga tahu bahwa itu cuma gertak sambal sang presiden. Mereka tahu bahwa keuangan Barca saat ini sedang bermasalah. Satu-satunya cara bagi mereka keluar dari situasi ini dengan menjual Frenkie de Jong di musim panas ini. Menurut gosip yang beredar, Barca saat ini sedang membujuk Frenkie de Jong untuk pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Namun sang gelandang dikabarkan tidak mau pergi sebelum utang gajinya sebesar 17 juta euro dibayarkan oleh pihak Barcelona. Reaksi John Murtough setelah fans Manchester United bertanya tentang transfer Frenkie de Jong. Man United masih mengejar bintang Barcelona Frenkie de Jong, tetapi itu adalah saga transfer yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Ketua Manchester United John Murtough tetap malu-malu pada Frenkie de Jong saat dia menertawakan komentar dari seorang pendukung tentang mengontraknya pada hari Sabtu kemarin. Sebuah video yang diposting di media sosial menunjukkan sekelompok penggemar berkumpul di bandara untuk melihat tim pada hari Sabtu, dan ketika Murtough melewati salah satunya, mereka berteriak, "Dapatkan Frenkie!" Murtough tidak menjawab, tetapi memilih kipas sebelum memberikan senyuman nakal yang memicu gelak tawa dari para pendukung. Get Frenkie!